agak tenang dia. Siap. Iya, tapi gelap ya. Foto aja sekali lah. Beginilah perjalanan rombongan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kalimantan Timur ke wilayah selatan provinsi itu, melintasi perjalanan jalan darat dan laut hingga tiba di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang telah dinobatkan sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Rombongan organisasi massa PP berseragam loreng merah itu menumpang speedboat dari Pelabuhan Semayang Balikpapan menuju Pelabuhan Penajam. Walau perjalanan laut hanya sekitar 20 menit, namun guncangan ombak Teluk Balikpapan cukup membuat cemas bagi yang tidak terbiasa melintas di laut. Hari itu pengurus Pemuda Pancasila Provinsi mengadakan konsolidasi organisasi. Ada 3 kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang yang dikunjungi, yakni MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan MPC Pemuda Pancasila Kota Balikpapan. Ayo, 1, 2, 3. Budi mati dalam Komando Pemuda Pancasila. Siap bela negara, amankan Pancasila. Komando ini mati dalam. Budi mati dalam Komando Pemuda Pancasila. Siap bela negara, amankan Pancasila. Komando ini mati dalam. Siapa kita? Acara konsolidasi berlangsung dinamis. Ketiga kepengurusan di bawah koordinator cabang 3 memberikan semangat dengan yel-yel khas pemuda Pancasila dan juga lagu mars yang membakar semangat para anggota maupun kader yang hadir di acara itu. Atau bagaimana? Saya menjaga bahwa ini organisasi, Pak, bukan lakunya. Kalau saya mendistribusikan melakukan hal yang negatif, dari dulu orang PP sudah banyak ini betul-betul memaknai apa arti daripada aturan-aturan organisasi atau PO yang baru saja saya serahkan. Jangan cuma hanya diserahkan PO tapi tidak dibaca. Rombongan MPW Pemuda Pancasila Kaltim dipimpin Wakil Ketua Juhairi Iwai dan Fauji Ahmad Bahtar, dilengkapi oleh Korcap 3 Edo Hairani, Syarifuddin Duntu, Bonar Siambaton, Rusli, dan Charles Siahaan. Hadir juga perwakilan Koti Mahatidana, Andi Munsir, Munir, Heri, dan lainnya. Kemudian dari BPPH, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, SAPMA, Badan Pengusaha PP, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana, serta Badan Buruh dan Sri Kandi. Dengan dilakukannya konsolidasi ini saya pikir untuk peningkatan sumber daya manusia terhadap kader-kader pemuda Pancasila. Ini merupakan hal yang sangat positif dan untuk pengembangan pemuda Pancasila yang lebih baik ke depan. Salah satu koordinasi hari ini adalah bagaimana pemantapan pemuda Pancasila untuk menghadapi rencana Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara. Ya, mewakili Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Balikpapan, kami sebenarnya terharu sebenarnya. Jadi nggak semua ormas atau organisasi itu secara rutin melakukan konsolidasi. Konsolidasi itu menurut kita sangat penting, sekalipun sebenarnya panduannya sudah ada. Tetapi dari sisi konsolidasi itu kan hal yang paling penting kebersamaan semakin kuat. Lalu juga kita bisa saling tukar pikir, mungkin pengalaman-pengalaman baru. Nah, untuk itu ya untuk kedepannya program-program seperti itu tetap dipertahankan. Sehingga kita jalinan kerjasama, jalinan kekeluargaan kita semakin erat, terlepas dari ada jenjang-jenjang hierarki itu. Tapi kami merasa sebagai orang yang jenjang di bawah merasa terhargai lah, artinya disayangi. Acara konsolidasi organisasi diisi dengan memverifikasi administrasi organisasi di tingkat cabang, mulai kelengkapan kantor, struktur pengurus hingga tingkat anak cabang dan ranting serta jumlah anggota pemuda Pancasila dari daerah itu. Termasuk juga administrasi badan-badan yang menjadi sayap pemuda Pancasila Kaltim yang dipimpin HM Said Amin SH itu. Alhamdulillah dengan pelaksanaan konsolidasi pemuda Pancasila
kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini berjalan dengan baik. Maksud dan tujuan dilaksanakan konsolidasi ini jelas dalam hal ini untuk perbaikan program keorganisasian pemuda Pancasila. Nah, setelah kita sudah melakukan beberapa daerah kabupaten kota konsolidasi ini, dalam hal ini mereka kelengkapan dari kepengurusan sampai mengenai kegiatan program organisasi ini sudah tersusun dengan rapi. Sampai mengenai evaluasi kepengurusan, mengenai kegiatan yang dilakukan sebelumnya sampai rencana kegiatan program Pemuda Pancasila untuk kedepannya. Mudah-mudahan lebih baik. Para pengurus cabang mengaku merasa senang adanya konsolidasi oleh pengurus MPW Pemuda Pancasila Kaltim. Sebab dari konsolidasi itu terajut kembali tali silaturahmi yang sempat terhambat selama adanya pandemi COVID-19. Para pengurus mengakui pandemi COVID-19 menjadi faktor penghambat gerakan sampai tingkat desa, tapi mereka mengaku tidak pernah menyerah, bahkan terus berusaha agar pemuda Pancasila selalu ada di tengah-tengah masyarakat, terutama membantu warga yang sedang dalam Saya kesulitan. rasa selama ini bagus saja dan sangat bagus, bahkan silaturahmi terjalin dengan baik, kita saling mengisi. Judulnya itu silaturahmi walaupun dalam konteks konsolidasi. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita tahu permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di daerah-daerah itu, yang sampai pada akhirnya kita menyatukan persepsi dalam rangka untuk mengisi dan memberi sebuah warna yang namanya konsolidasi itu. Saya rasa sudah cukup berjalan dengan baik, namun ada salah satu MPC yang belum maksimal. Apakah ini mungkin karena beliau baru menjabat sebagai ketua MPC? Tetapi yang paling tidak dengan kehadiran kita ini mudah-mudahan ini merupakan motivasi bagi teman-teman yang lain sekaligus untuk penyeragaman menyangkut masalah pengejawantahan daripada peraturan-peraturan organisasi baik Juklak, Jukmis maupun sebagaimana yang saya sampaikan tadi berbicara masalah silaturahmi itu terjalin semuanya, dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus walaupun mungkin kita rasakan itu untuk beberapa bulan ke depan. Konsolidasi digelar MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Timur untuk mengecek langsung kesiapan administrasi maupun faktual yang dimiliki organisasi di semua level. Sebagai organisasi masyarakat yang telah berusia 62 tahun, pengurus MPW Pemuda Pancasila sedang mempersiapkan musyawarah wilayah pada bulan Februari 2022. Dari Balikpapan, wartawan BKTV melaporkan.